Halo, selamat pagi semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Saya harap semuanya dalam kondisi baik, terutama secara rohani. Dan tentu saya harap Anda juga baik secara fisik, Anda sedang tidak sakit dan lain sebagainya. Kalau Anda sedang kurang sehat, ya kita doakan supaya Tuhan mengaruniakan kesembuhan kepada Anda. Puji syukur Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam seri Mutiara Kebenaran, dan kita ada di dalam Dua Raja-Raja di pagi hari yang cerah ini, hari Senin sekitar bulan Juli 2024 saya merekam ini. Nah, saya tidak tahu kapanpun Anda mendengarnya, apakah siang hari, malam hari, selamat siang, selamat pagi. Kebenaran firman Tuhan kekal dan tidak hilang ditimpa oleh berabad-abad, bermilenium-milenium. Apalagi kalau hanya terselang beberapa bulan, beberapa tahun Anda mendengar ini setelah saya merekamnya. Dan saya sendiri cukup siap ya dan semangat untuk kembali membahas kebenaran bersama dengan pemirsa pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Sebenarnya di Grafe International Theological Seminary, tempat saya mengajar dan melayani, kita sedang ada libur. Tetapi beberapa minggu terakhir saya mendapatkan saya tidak bisa merekam sebenarnya karena ada anggota jemaat yang belum lama meninggal dunia, dan kita mengurus segala sesuatu dari awal sampai akhir di penguburannya dan lain sebagainya. Cukup memakan waktu banyak hari. Kemudian ada satu masa juga di mana saya dan keluarga kami keluar kota untuk sedikit refreshing. Nah, tapi puji syukur kita kembali lagi di dalam pembahasan kita di Dua Raja-Raja pasal 13. Saya harap Anda siap bersama dengan Alkitab Anda. Kita akan membahas firman Tuhan, kita akan baca perikop-perikopnya. Dan sedikit mengingatkan, kita masih di dalam sejarah Israel. Sejarah Israel. Dan di Dua Raja-Raja dia berganti-gantian. Ya, sesuai dengan urut-urutan raja-raja yang muncul, dia akan membahas kerajaan utara. Kemudian kalau tiba saatnya untuk pergantian raja di selatan, dia akan pindah ke selatan, dan seterusnya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami tahu bahwa kami telah mendapatkan anugerah yang tidak pantas di dalam keselamatan Yesus Kristus, di dalam penebusan, di dalam segala sesuatu berkat rohani yang telah Engkau siapkan bagi kami di sorga bahkan. Tuhan, salah satu berkat yang indah adalah firman-Mu yang adalah sungguh pelita bagi kaki kami, yang lebih berharga daripada segala sesuatu. Olehnya kami mengenal Engkau, olehnya kami tahu tentang Engkau, mengenal karakter-karakter-Mu. Olehnya kami tahu sejarah yang terjadi di dunia ini, dan kami tahu kehendak-Mu bagi kami. Pimpin kami Tuhan, kami mau mempelajari firman-Mu pada hari ini. Bukakan dan buat kami menjadi bijak terhadap firman-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Kita akan baca dulu Dua Raja-Raja pasal 13. Tentu yang paling ideal adalah kalau Anda bisa membacanya bersama dengan saya, mengikuti ayat-ayat Alkitab ini. Tapi kalau Anda tidak ada di dekat Alkitab, Anda bisa mendengarkan dengan seksama. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan pada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas
selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Baik. Di pasal sebelumnya, pasal 12, kita membahas seorang raja namanya Yoas, itu di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Sekarang kita beralih ke kerajaan utara, ke seorang raja yang namanya Yoahas. Nah, jadi memang kadang-kadang nama-nama di sini agak mirip-mirip, saudara-saudara. Bahkan nanti beberapa raja ini akan berpotensi membingungkan karena namanya sangat mirip. Entah kenapa antara kerajaan selatan dan kerajaan utara kadang-kadang nama mereka itu mirip-mirip pada waktu yang bersamaan pula gitu. Masih ingat di zamannya Ahab, dia punya anak namanya Yoram dan Ahazia. Jadi Ahab punya dua anak namanya Ahazia dan Yoram. Nah, Yosafat yang jadi besannya Ahab juga punya anak namanya Yoram, yang punya cucu namanya Ahazia, yang semuanya menjadi raja. Jadi namanya sering tertukar-tukar. Dan sedikit mengingatkan bahwa tiga raja pertama Israel itu memerintah atas Israel yang bersatu, 12 suku, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Karena kesalahan Salomo, maka anaknya Rehabeam kehilangan kendali atas seluruh suku, dan ada 10 suku yang memberontak dan akhirnya membentuk kerajaan utara atau kerajaan Efraim. Itu kerajaan yang sedang kita bahas di pasal 13 ini. Nah, sayangnya raja pertama di dalam kerajaan Israel yaitu Yerobeam, yang nanti akan disebut juga di sini tadi di teks yang kita baca. Jadi Yerobeam yang akhirnya memberontak dari Rehabeam. Agak mirip juga namanya ya, Rehabeam, Yerobeam. Tapi Yerobeam yang memberontak terhadap Rehabeam ternyata mengkhianati kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, mengkhianati Tuhan dengan cara mendirikan lembu emas, anak lembu emas di dua kota, yaitu di Betel sebelah selatan dan di Dan di sebelah utara. Dan menyuruh Israel untuk menyembah lembu-lembu ini, menyembah Yehova melalui lembu-lembu ini dengan berkata, inilah Tuhan, inilah Yehova. Anda bisa bayangkan kalau misalnya saya ambil foto monyet, saya bilang inilah kamu, gitu kan? Nah, kita saja akan marah, apalagi kalau Tuhan disamakan dengan lembu. Dan ini tentu dimotivasi oleh politik. Kita sudah bahas bahwa Yerobeam tidak mau rakyatnya pulang ke Yerusalem 3 kali setahun untuk menyembah Tuhan, padahal ya Tuhanlah yang memberikan dia kerajaan itu, dan Tuhan yang mampu untuk menjaganya bagi Yerobeam sebenarnya. Oleh karena kesalahan Yerobeam, Tuhan sangat marah, Tuhan hancurkan dinasti dia, sehingga kerajaan utara sudah mengalami banyak sekali dinasti. Ya. Yerobeam tidak bertahan karena anaknya yaitu Nadab. Ya. Nah, ada anaknya Yerobeam adalah Nadab. Nadab mati dibunuh, sehingga muncul suatu dinasti baru yaitu dinasti Baesa. Tapi dinasti Baesa juga melakukan kesalahan yang sama dengan Yerobeam. Sehingga mulai dari saat itu semua dinasti setelahnya, semua raja dibandingkan dengan Yerobeam. Apakah mereka melakukan kesalahan yang sama dengan Yerobeam atau tidak? Dan sangat sedih kita akan melihat nanti ya, semua raja Israel yang di utara minimal melakukan kejahatan atau kesalahan yang seperti Yerobeam, kalau bukan lebih parah lagi. Nah, itu adalah suatu kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Jadi setelah Yerobeam selesai, dinastinya diganti oleh dinasti Baesa. Baesa sama, Tuhan marah sama Baesa karena dia meneruskan dosa Yerobeam, sehingga anaknya Ela dibunuh oleh Zimri, tapi Zimri hanya bertahan 7 hari. Diganti oleh salah satu dinasti yang sangat terkenal, yaitu dinasti Omri. Ya, jadi 3 dinasti sudah kita bahas ya, dinasti Yerobeam, dinasti Baesa. Dinasti Baesa digantikan oleh dinasti Omri. Nah, dinasti Omri ini terkenal jahatnya, terkenal buruknya, terkenal karena bukan saja mereka melakukan kejahatan Yerobeam, mereka bahkan menambah itu dengan mengimport dewa asing, yaitu dewa Baal dan dewi Asyerah. Gitu ya. Tentu anak Omri yang terkenal adalah Ahab. Nah, dinasti Omri sedikit lebih panjang, ya, walaupun mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ada Omri, Ahab, ya.
Kemudian ada dua anak Ahab, yaitu Ahazia dan Yoram di situ. Nah, kemudian karena kejahatan mereka, Tuhan juga menghukum mereka, sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan seorang panglima dari keluarga Ahab, keluarga Omri, membunuh Yoram waktu itu. Membunuh Yoram, Raja Yoram yang memerintah anaknya Ahab, yaitu Yehu. Dan kita masuk kepada dinasti yang keempat di dalam kerajaan utara. Jadi dinasti Yerobeam, dinasti Baesa, dinasti Omri, kemudian dinasti Yehu. Nah, Yehu walaupun dia menggulingkan dinasti sebelumnya dengan penuh darah, namun itu tidak dia lakukan berdasarkan perintah Tuhan sebenarnya, sehingga Tuhan berjanji akan memberkati dia sampai keturunan yang keempat. Jadi dinasti dia akan berlangsung sampai keturunan yang keempat. Dan di pasal 13 kita menemukan langkah awal penggenapan Tuhan atas janji itu, bahwa ketika Yehu mati, maka anaknya naik tahta, tidak digulingkan, dan anaknya namanya adalah Yoahas di sini ya, Yoahas anak Yehu, dan dia memerintah pada saat yang sama dengan Yoas di sebelah selatan. Jadi di sebelah selatan nama rajanya Yoas, di sebelah utara nama rajanya Yoahas gitu. Dan bagaimanakah Tuhan menilai si Yoahas ini? Tuhan berkata di dalam ayat yang kedua bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya, karena dia tetap melakukan dosanya Yerobeam. Jadi apa yang dilakukan oleh Yehu, dia membantai semua keturunan Ahab, dan dia membantai penyembah Baal, dia membantai penyembah Asyera dan lain sebagainya, karena dia melihat itu sebagai suatu ancaman politik. Karena dinasti Omri, Ahab dan anak-anaknya segala macam itu melambangkan suatu, artinya begini, dinasti itu terkait erat dengan penyembahan Baal dan penyembahan Asyera dan lain sebagainya. Sehingga menghancurkan Baal dan Asyera itu identik dengan menghancurkan dinasti Ahab. Oleh karena itu dia melakukannya dengan sangat semangat, saudara kasih Tuhan. Namun ketika dihadapkan kepada apakah dia benar-benar mau taat kepada Tuhan, ternyata dia gagal. Karena dia tetap mempertahankan lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam itu. Dan Yoahas anaknya di sini tidak menyimpang dari bapaknya. Dia tetap melanjutkan kesalahannya Yerobeam. Bahkan di ayat yang ke-6 ada kata-kata patung Asyera masih berdiri di Samaria. Jadi terhadap dewa-dewi lain pun tidak begitu absolut ya, mereka menghilangkan semuanya. Ya, sehingga dari pemimpin, ya, dosa itu menyebabkan atau memungkinkan rakyat berdosa. Nah, ini yang Tuhan katakan di ayat yang kedua, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, ia tidak menjauhinya. Ya, memang benar bahwa dinasti Yehu dibandingkan dengan dinasti Omri atau Ahab itu lebih baik. Karena Ahab dan Omri dan anak-anak mereka menambahkan dewa-dewi asing. Sedangkan kalau di Yehu punya, mereka dalam tanda kutip masih menyembah Tuhan, hanya dengan cara yang salah, dengan menyembah lembu emas. Tetapi inilah permasalahannya, bahwa kita sebagai manusia seringkali kita ingin membandingkan diri kita dengan manusia lain. Karena dengan demikian kita bisa berkata, oh, saya sudah lebih baik daripada dia. Yehu bisa berkata bahwa dia lebih baik daripada Ahab, dia lebih baik daripada anak-anaknya Ahab, Ahazia dan Yoram. Bahkan Yehu masih ingat ketika Ahab membunuh Nabot dan lain sebagainya. Jadi dia bisa berkata, saya raja yang lebih baik, saya raja yang lebih bermoral. Yoahas juga bisa berkata demikian. Namun intinya adalah kita tidak akan diukur menurut ukuran manusia. Dalam mata Tuhan, kita bukan diukur apakah kita lebih baik dari tetangga kita, tetapi ada standar Tuhan yang menjadi patokan bagi kita, yaitu standar firman-Nya. Dan oleh karena itu manusia tidak boleh puas diri untuk berkata, saya lebih baik dari teman saya, dari saudara saya, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dan berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan, tentu sebenarnya kalau didasarkan kepada kekuatan kita sendiri, tidak ada satu orang pun yang bisa dinyatakan benar. Tidak ada satu orang pun yang tanpa dosa, sebagaimana dalam Roma dengan jelas dikatakan tidak seorang pun benar. Ya, semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, namun kita bisa memperoleh kebenaran tentu di dalam Yesus Kristus. Ini adalah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Tentu itu ratusan tahun setelah raja-raja yang kita sedang bahas ini.
tapi Yesus Kristus sebagai Raja yang sesungguhnya, Raja yang dinanti-nantikan. Karena kita sudah melihat raja-raja ini ya. Sebenarnya semua raja-raja ini akan menuntun kepada Yesus Kristus. Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, raja-raja Yehuda selalu dibandingkan dengan Daud. Apakah mereka benar seperti Daud atau tidak? Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Nah, sebenarnya yang kita nantikan adalah seorang raja yang sempurna, karena Daud pun tidak sempurna, dan raja yang pemerintahnya kekal. Ya, karena kalau raja yang bagus pun, misalnya kita tahu ada raja-raja yang bagus di Yehuda, seperti misalnya ya Yosafat lumayan bagus, ya seperti mungkin ya termasuk Daud sendiri dan lain sebagainya. Tapi pemerintahan mereka kan pasti ada akhirnya. Pasti mereka akan mati, pasti mereka akan digantikan. Ya Hizkia, Yosia dan lain sebagainya yang belum kita sampai. Dan ketika mereka berlalu, kadang-kadang anaknya tidak bagus. Gitu. Ya contoh Hizkia punya anak yang sangat jahat, namanya Manasye, gitu kan? Yosia ketika dia mati juga anak-anaknya ternyata tidak benar. Jadi kita bukan hanya menginginkan seorang raja yang benar, tapi raja yang kekal, dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan pada saat kedatangan dia yang pertama, Yesus Kristus mengumumkan kerajaannya, tapi dia belum datang untuk mengklaim kerajaan itu. Dia datang sebagai juru selamat terlebih dahulu, yaitu untuk mati di kayu salib untuk menggantikan Anda dan saya. Dan satu-satunya cara kita bisa dianggap benar oleh Tuhan adalah kalau kita sudah percaya kepada Yesus, sehingga kita berada di dalam kebenaran Yesus Kristus. Sehingga ketika Allah Bapa melihat kita, yang dia lihat bukanlah dosa-dosa kita, tetapi yang dia lihat adalah kebenaran Yesus Kristus. Karena dosa kita sudah diambil alih oleh Yesus, dan kebenaran Yesus ditaruh ke atas diri kita. Dan hanya dengan itulah kita bisa dianggap benar oleh Tuhan, dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan Yesus yang akan dia datangkan pada saat kedatangannya yang kedua. Tadi kita berkata bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang kita nanti-nantikan, walaupun pada saat dia datang pertama kali, dia belum mengklaim kerajaan itu, dia baru mengumumkannya. Oleh karena itu, ketika di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus berdiri, dan Pilatus bertanya, "Kamu raja? Engkau raja?" Dan dia berkata, "Ya, aku raja sebenarnya, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Karena kalau kerajaanku dari dunia ini, pastinya pengikut-pengikutku akan berperang untuk aku, akan bertempur untuk aku. Ya, tapi kerajaan Yesus Kristus baru akan dia datangkan pada kedatangannya yang kedua, di dalam kerajaan yang disebut kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun, yang tentu jauh lebih lama dari semua kerajaan manusia yang pernah ada. Tetapi faktanya adalah bahwa kerajaan 1000 tahun ini bahkan tidak akan digulingkan, melainkan ketika 1000 tahun berakhir akan bersatu masuk ke dalam kerajaan kekal, bukan digulingkan, bukan digantikan, tapi masuk ke dalam kekekalan. Oke, kembali ke dalam 2 Raja-Raja pasal 13, kembali kepada Raja Yoahas yang jauh sekali dari ideal yang seharusnya dia tuju, pedoman yang harusnya dia hidupi, yaitu tipologi dari Yesus Kristus. Yoahas jauh sekali dari itu. Dia berbuat jahat di hadapan Tuhan, dia berdosa, dia mengakibatkan orang Israel berdosa, dan Tuhan menghukum dia. Kita baca bagaimana murka Tuhan bangkit di ayat 3, kemudian mereka diserahkan ke tangan Hazael, Raja Aram. Dan kalau kita ingat beberapa pasal sebelumnya, Elisa juga sudah menubuatkan kepada Hazael bahwa dia akan banyak sekali menimbulkan kekalahan kepada orang-orang Israel, ya. Dan itu ternyata benar, ya. Hazael adalah raja atas negara Aram, atau yang disebut juga Syria. Jadi Syria atau Aram itu letaknya sebelah utara dari Israel. Ibu kota mereka adalah Damsyik, atau yang kalau modern disebut Damaskus. Dan rupanya secara militer mereka lebih kuat dari Israel. Tuhan mengizinkan itu karena Israel jauh dari Tuhan dan mereka sering menyerang. Dan ini adalah alat disiplin dari Tuhan yang sudah Tuhan pakai berulang-ulang, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memakai itu di zaman hakim-hakim dan sebagainya. Ketika Israel memberontak, Israel jauh dari Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menganiaya Israel, untuk menekan Israel, dan Tuhan menggunakan Hazael di sini. Nah, suatu hal yang luar biasa terjadi di ayat keempat, dikatakan Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Nah, satu hal yang tadi kita bilang, bahwa Yoahas, ya, walaupun dia bersalah, ya, karena dia tidak meninggalkan dosa Yerobeam, tapi dia lebih baik daripada Ahab yang ataupun Yoram dan lain sebagainya, di mana dia tidak menyembah dewa-dewi asing. Ya. Penyembah Baal adalah penyembah dewa palsu. Yoahas masih mau menyembah Tuhan, tapi dia melakukannya dengan palsu. Jadi dia menyembah Tuhan dengan cara yang salah, dengan melalui lembu-lembu emas itu, yang tentu adalah kesalahan besar dan Tuhan juga sangat marah tentang itu. Namun Tuhan begitu penuh murah hati dan sebenarnya sangat
sangat baik hati sehingga ketika dalam kesulitan Yoahas berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap menolong dia. Tuhan tetap memberikan ya kelegaan kepada dia. Dan tentu ini adalah karena perjanjian Tuhan dengan Israel juga, bukan hanya karena Yoahas secara pribadi, tapi karena umatnya dari sini. Di yang kelima, Tuhan memberikan pada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Kita tidak dikasih tahu nama penolong ini atau bagaimana mereka melakukannya. Kalau di zaman hakim-hakim, ya, kita tahu ada kadang-kadang Tuhan membangkitkan seorang Gideon, kadang-kadang Tuhan membangkitkan seorang Samson, ya, seorang Samuel, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang Tuhan pakai. Nah, penolong yang disebut di ayat 5 sini tidak disebut namanya, atau cara menolongnya juga tidak disebut. Apakah dia adalah seorang militer, apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang yang lain lagi, kita tidak dikasih tahu oleh Tuhan. Namanya tidak tertulis bagi kita, tidak diketahui oleh kita, namun pastinya tercatat di sorga. Nah, ini juga memberikan kita pengharapan bahwa ada banyak hal yang tidak diketahui manusia di dunia ini. Ada banyak hal juga Alkitab hanya singgung sekilas saja. Dan tentu ada banyak hal yang tidak tercatat dalam Alkitab. Namun, kita jangan khawatir bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan dan yang berdampak pada kekekalan, itu tercatat di sorga. Jangan patah hati, saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan di dalam perjanjian baru. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah. Bukan untuk dilihat orang. Ya, kalau kamu memberi sesuatu, kamu berpuasa dan sebagainya, lakukan secara diam-diam dalam kerahasiaan. Karena Bapa yang di sorga yang melihat yang rahasia, dia akan memberkati kita dengan terbuka. Oke. Dan ya, tetapi seruan Yoahas kepada Tuhan di sini ya, tidak melambangkan suatu pertobatan yang mendalam, ya, suatu kesadaran bahwa dia sudah salah dengan lembu-lembu emas itu dan sebagainya. Tidak, ya. Tidak demikian, sehingga ya, pertolongan yang Tuhan berikan juga adalah suatu pertolongan yang mereka hanya nikmati secara sesaat saja. Dan mereka tidak berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Tuhan membiarkan ya mereka dalam posisi yang lemah. Di ayat yang ke-7 bahkan mereka hanya punya 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki yang tidak cukup untuk bahkan melindungi diri mereka sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah ya, dari sejarah sekuler, kita memahami bahwa semua kurun waktu ini tercatat di dalam penemuan-penemuan arkeologi sebenarnya. Dan negara-negara ini tercatat ya, ada Israel, ada Syria atau Aram, dan sebenarnya sejarah mencatat di masa ini kerajaan Asyur mulai menjadi negara yang sangat kuat sekali. Negara Asyur mulai menjadi superpower dan banyak menekan negara-negara yang ada di Timur Tengah sana. Dan Syria ya, ditekan oleh Asyur sebenarnya. Dan karena tekanan oleh Asyur itu, Syria seringkali tidak bisa bergerak banyak. Tetapi kadang-kadang Asyur juga ada masalah ya. Kadang-kadang mereka ada masalah internal, kadang-kadang mereka menghadapi musuh di tempat lain sehingga mereka harus tarik pasukan. Dan di masa-masa seling-seling itu, Syria punya sedikit kebebasan dan menyerang Israel di bawah mereka, di selatan mereka. Gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ada suatu keseimbangan, ya, balance yang ini ya, di mana Asyur menekan Syria, ya, Syria menekan Israel. Israel seringkali berperang dengan Yerusalem atau Yehuda di bawahnya dan sebagainya. Lalu ada Mesir lagi. Kalau kita teliti secara, wah hari ini kan ada apa, hubungan internasional, ada fakultas tentang politik internasional dan sebagainya. Nah, kalau kita teliti sekarang ini sangat kompleks sekali. Tapi semuanya tentu Tuhan yang ini, Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan. Ya, dan ketika Israel menyimpang darinya, Tuhan mengizinkan musuh-musuh sekeliling, entah dia pakai Syria, entah dia pakai Asyur nanti, ya, entah dia pakai Mesir, entah dia pakai yang lain lagi, Moab dan Edom dan lain sebagainya, untuk menyerang Israel, untuk melemahkan Israel. Tidak ada kekuatan karena Israel tidak memiliki kekuatan rohani. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari keseluruhan kitab Raja-Raja ini adalah betapa eratnya hubungan realita rohani dengan realita fisik. Hari ini kita hidup di zaman yang dalam tanda kutip zaman teknologi, zaman sains. Sehingga banyak orang melupakan tentang kepentingan hal-hal yang rohani begitu. Dan mereka hanya berpikir, oh, apa yang saya lihat ya,
secara materi dan lain sebagainya. Benar, tentu dunia fisik sekeliling kita itu benar, itu real adanya. Tapi juga ada realita rohani. Dan kita bisa melacak Israel dan Yehuda. Ketika hubungan mereka baik dengan Tuhan, ketika mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, ketika mereka menyembah Tuhan, maka mereka akan diberkati juga secara fisik. Ujung-ujungnya, saudara-saudara, Tuhan menyertai mereka secara fisik. Dan saya katakan bahwa hal ini berlaku juga hari ini. Saya bukan mengajarkan sukses teologi. Saya tidak berkata Anda akan jadi konglomerat atau lain sebagainya. Karena kesuksesan itu bukan hanya diukur dari uang saja. Ya, ada banyak orang yang kaya raya tapi hidupnya sangat menderita. Penuh dengan kecurangan, penuh dengan was-was, penuh dengan kadang-kadang siap-siap ditangkap polisi, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak ada kesuksesan dalam hal seperti itu. Namun adalah benar bahwa kalau hidup kita disesuaikan dengan Tuhan, kalau kita setia menyembah kepada Tuhan dan kita setia ikut kepada Tuhan, kita setia berjemaat, kita setia memberikan perpuluhan, kita setia menjauhi dosa, kita hidup dalam takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Anda akan sukses. Anda akan sukses, Anda akan hidup dengan baik, ya. Karena ada hubungan erat antara kondisi rohani dengan berkat-berkat secara jasmani. Sekali lagi, saya bukan mengajarkan sukses teologi. Anda tidak akan dapatkan dalam 1 minggu ke depan. Uang Anda tidak akan berlipat ganda dalam sebulan ke depan. Tidak. Ini adalah suatu jangka panjang. Sesuatu yang jangka panjang, sesuatu yang menetap, sesuatu yang benar-benar muncul secara organik. Karena ketika kita taat sama Tuhan, kita akan membuat keputusan-keputusan yang benar. Kita tidak akan malas, kita akan rajin, kita tidak akan menghabiskan uang kita dengan mabuk-mabukan dan minum-minum dan merokok dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan berjudi, dan kita tidak akan masuk penjara karena kita korupsi atau karena kita judi online atau lain sebagainya. Kita tidak akan terlibat hal seperti itu, dan kita akan meminta pertolongan Tuhan dalam pekerjaan kita, dan akan dituntun langkahnya dalam berbagai hal yang kita lakukan. Jadi semua itu akan menuntun kepada hidup yang baik, saudara. Oke. Nah, dengan demikian kita melihat, ya, akhirnya selesai riwayatnya Yoahas, ya, dan semuanya tertulis, katanya akhirnya dia mati, ya. Dia mati, suatu pemerintahan yang boleh dibilang ya biasa-biasa saja. Ya, banyak orang berpikir bahwa dosa atau penyimpangan dari Tuhan itu seru dan menarik, ya, tapi sebenarnya tidak. Yang menarik justru adalah pekerjaan Tuhan, gerakan dari Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, yang seru adalah ketika saat-saat Tuhan bertindak. ada suatu gerakan dari Tuhan, gitu. Baik melalui nabinya, baik melalui raja-raja tertentu. Tapi kita bisa membaca raja seperti Yoahas di sini yang dia menentang Tuhan, dia tidak sepenuh hati dengan Tuhan. Dan ketika kita berdosa dan sebagainya, awalnya bisa sepertinya sangat seru gitu. Wah, saya merokok pertama kali, seru ya. Wah, saya minum alkohol, mabuk pertama kali. Tapi Anda lakukan lagi. Lama-lama Anda menjadi seorang pemabuk. Dan tidak ada yang seru di situ, saudara-saudara. Anda coba narkoba, wah pertama kali, wah seru, segala macam. Tapi Anda lakukan, Anda menjadi seorang pecandu. Dan tidak ada yang seru di situ. Yang ada adalah kehancuran. Yang ada adalah hidup yang terbuang, tersia-siakan. Ya. Justru yang seru adalah ketika kita ikut Tuhan dalam gerakan-gerakan Tuhan. Ketika dia menjalankan kebenarannya. Nah, itu yang perlu kita tuju. Oke. Coba sekarang kita lihat di ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ya, kita masuk ke raja selanjutnya, yaitu Raja Yoas. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa nama-nama mereka ini banyak yang sama. Ya, sama. Sebenarnya nama-namanya bagus ya, Yoas, Yoahas. Ini ada hubungan dengan namanya itu kira-kira adalah bahwa Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah kekuatanku, dan sebagainya. Yehovah sih maksudnya, Yehovah Tuhan. Jadi ada suatu masa di mana dua kerajaan ini nama rajanya sama-sama Yoas. Jadi ada Yoas bin Ahazia di selatan, ada Yoas bin Yoahas di sebelah utara di sini. Oke, jadi sekarang kita bicara Yoas yang di utara. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ayat 11. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu.
Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Ya, 16 tahun pemerintahan berarti ya menengah lah, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Dia dinilai oleh Tuhan melakukan apa yang jahat, karena sekali lagi dia tidak menjauh dari segala dosa yang dilakukan oleh Yerobeam. Dan ini juga kembali menggarisbawahi betapa pentingnya suatu teladan buruk atau teladan baik. Ketika Yerobeam membuat teladan buruk dan membuat suatu sistem ini begitu sulit untuk dibongkar oleh raja-raja selanjutnya, karena jauh lebih gampang untuk mengikuti status quo. Untuk bagi raja-raja untuk tidak usah membongkar sistem yang sudah ada, ya udah ikutin aja begitu. Oleh karena itu dosa Yerobeam, Tuhan sangat marah ya, karena dengan dia melakukan itu membuat jauh lebih gampang bagi raja-raja setelahnya untuk terus dalam kesalahan yang sama begitu. Dan kita bisa bertanya, apakah saya menjadi teladan yang baik atau teladan yang buruk bagi orang-orang sekitar saya? Ya kan? Dan semua ada contoh. Yerobeam ada contoh orang yang menjadi teladan yang buruk, sehingga semua generasi raja-raja setelah dia ngikutin contoh dia. Gitu. Tetapi ada juga orang-orang yang menjadi teladan yang baik. Saya pernah membaca satu kisah, saya agak lupa detail-detailnya. Tapi kalau saya tidak salah, ini pada waktu Perang Dunia Kedua, ya, di mana ada sekelompok orang Kristen yang ditahan oleh Jepang pada waktu itu, dan mereka dipaksa. Dan ini detail-detailnya memang saya agak sedikit lupa ya, tapi saya teringat dan saya mau ceritakan sedikit di sini bahwa kelompok orang itu, orang Kristen ini, ya, mereka disuruh untuk dipaksa untuk menginjak dan mengencingi gambar Tuhan Yesus, gitu. Menginjak dan mengencingi gambar Tuhan Yesus oleh tentara-tentara Jepang pada waktu itu, ya. Dan dengan ancaman kalau tidak mereka akan dibunuh begitu. Nah, saudara kasih Tuhan, nah kita tahu tentunya gambar Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah Tuhan Yesus, ya, itu kita paham. Tetapi bagaimanapun juga maksud dari orang-orang Jepang ini jelas bahwa kamu disuruh untuk menghina Tuhan kamu, sekalipun memang gambar itu bukan Tuhan kita, begitu kan? Tapi maksud mereka adalah kamu menghina dan merendahkan Tuhan kamu. Sehingga bagi orang Kristen, ya ini sesuatu yang tidak mau saya lakukan, walaupun ini memang gambar ini bukan gambar Tuhan saya sebenarnya, gitu kan? Tapi maksud kamu adalah kamu mengira bahwa saya akan melakukan ini, saya mau merendahkan Tuhan saya. Gitu. Nah, dari sekelompok orang itu, orang yang pertama disuruh ketakutan dan dia menginjak-injak gambar itu. Namun orang yang kedua, seorang perempuan, kalau saya tidak salah ceritanya, ini kisah nyata sebenarnya. Seorang perempuan, dia berkata, tidak, saya tidak mau. Dan kalian boleh membunuh saya, kalian boleh lakukan apa, saya tidak akan melakukan ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, karena contoh keberanian dia, semua yang lain setelah dia berdiri sama dengan dia berkata, saya tidak mau. Jadi hanya orang pertama saja yang tidak sempat melihat contoh keberanian itu, dan dia menyesal belakangan ya bahwa dia melakukannya. Mungkin kalau yang perempuan yang tidak mau menginjak-injak gambar Tuhan Yesus ini nomor satu, ya mungkin dia juga akan terpicu keberanian dia, gitu kan, bahwa ada suatu teladan, ini teman saya aja, orang ini saja berani berdiri bagi Tuhan, gitu kan. Dan kita tidak bisa meremehkan suatu kuasa atau suatu efek dari suatu contoh yang baik, contoh yang berani, contoh yang positif untuk Tuhan. Sama seperti kita tidak bisa meremehkan juga contoh yang negatif di dalam hidup ya kita, di dalam terutama orang-orang muda ya. Siapa teladan-teladanmu? Siapa orang-orang sekitarmu yang kamu bisa lihat, kamu bisa anggap? Hari ini banyak istilah idol kan, ada American Idol, Indonesian Idol. Idol itu kan artinya berhala sebenarnya. Jadi semua contoh-contoh itu bisa membentuk kita. Nah, paling bagus kalau kita melihat dan mencontoh orang-orang yang rohani. Bahkan di dalam Ibrani ya, kita bisa mencontoh orang-orang dalam Alkitab atau orang-orang rohani yang sekitar kita, sebagaimana dikatakan di dalam surat Ibrani. Saya akan bacakan di sini. Ibrani pasal 13 di sini.
ayatnya yang ke-7, Ibrani 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Wah, luar biasa. Indah kalau kita terpicu justru oleh misalnya kisah-kisah misioneri, oleh pengkhotbah-pengkhotbah hebat, oleh tokoh-tokoh sejarah baptis yang mendahului kita, Charles Spurgeon dan lain sebagainya. Ya, betapa indah semua hal itu. Oke, kembali ke dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Nah, mengenai Raja Yoas ini sedikit sekali ya informasi tentang dia dalam ayat ini, tapi ada informasi lanjutan kaitannya dengan Elisa. Nah, jadi Elisa ini sudah cukup lama dia hidup dan dia melayani. Dia mulai melayani bahkan di zamannya Yoram sebenarnya. Jadi dia sudah melalui zamannya Yoahas. Yoahas memerintah 17 tahun. Kemudian dia juga sudah melalui zamannya Yehu, ya. Dan Yehu memerintah 28 tahun. Jadi Yehu plus Yoahas 28 tambah 17 itu sudah berapa? 45 sudah kesatuan. 45 plus entah berapa tahun lagi di zamannya Yoas, plus entah berapa tahun di zamannya Yoram. Jadi dia sudah melayani lama, ya, dia sudah lanjut usia. Nah, coba kita baca ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoahas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Oke, beberapa hal kita bahas di sini ya. Elisa menderita sakit. Ya, kita tahu bahwa Elisa bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Namun dia sakit juga di sini. Ya, dia adalah manusia biasa dan dikatakan sakit yang akan menyebabkan kematiannya. Nah, mungkin Elisa berharap bahwa Tuhan akan mengangkat dia ke sorga seperti gurunya, ya, seperti pendahulunya, mentornya, yaitu Elia. Kita ingat bahwa Elia tidak mati, saudara-saudara. Dia diangkat Tuhan dalam kereta. Namun rencana Tuhan bagi tiap-tiap orang beda-beda. Dan kita tidak perlu protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa yang dia dapat yang begini, saya dapat yang begini? Tidak. Tuhan bekerja dengan caranya masing-masing dalam diri kita. Cukuplah bahwa kita ikut Tuhan sesuai dengan Tuhan mau, kita mengikut dia dengan cara-cara yang Tuhan mau. Masing-masing orang Tuhan kasih tanggung jawab yang berbeda. Tuhan juga punya program yang berbeda untuk tiap-tiap orang. Dan kehendak Tuhan bagi Elisa adalah bahwa dia akan masuk ke hadirat Tuhan melalui kematian. Dan Tuhan menunjuk cara kematian Elisa adalah dengan cara menderita sakit. Jadi tidak benar anggapan bahwa kalau orang yang benar di hadapan Tuhan itu matinya pasti semua nggak ada yang sakit. Ya, matinya pasti tenang. Ya, lagi tidur tiba-tiba mati dan sebagainya. Bahwa semua anak Tuhan akan seperti itu. Oh tidak ya. Banyak anak Tuhan yang Tuhan berkenan untuk mengambil nyawa mereka melalui suatu kematian, melalui suatu penyakit tertentu. Ya, memang bisa juga Tuhan mengambil kita saat kita tidur dan sebagainya. Tentu itu yang kita harapkan, atau lebih baik lagi saya mengharapkan saya tidak perlu mati. Saya akan diangkat. Saya akan termasuk pada generasi yang sangkakala berbunyi dan Tuhan turun ke angkasa. Saya kena rapture, saya diangkat naik. Nah, itu bisa terjadi kapan saja. Saya berharap saya angkatan itu. Tapi ya, saya tidak memaksa Tuhan. Ya, Tuhan punya program yang berbeda untuk orang yang berbeda. Ya, Tuhan punya untuk Elia, Tuhan bilang, aku akan angkat kamu dengan kereta api. Ya, untuk Elisa, Tuhan bilang, kamu akan mati melalui kematian. Ya. Dan Tuhan berkuasa, dia berdaulat, dia berhak melakukan apa yang baik menurut pandangan dia. Nah, yang menarik adalah bahwa menjelang kematiannya, Raja Israel datang. Ya, Yoas di sini datang mengunjungi Elisa. Dan kita melihat ya perbedaan hubungan. Waktu di zamannya dinasti Ahab, terutama Ahab ya, dia ciong berat. Nah, ciong itu istilah Chinese, artinya dia itu musuh berat ya, musuh berat dengan Elia waktu itu. Jadi kita tidak akan melihat kalau misalnya Elia kena masalah, tentu Ahab akan senang. Bahkan ketika Elia diangkat naik ke sorga, mungkin Ahab itu gembira, bikin pesta gitu. Isabel juga. Namun dengan dinasti Yehu di sini, bahkan sebelum Yehu pun anaknya Ahab sudah jauh lebih baik dari Ahab, yaitu Yoram. Mereka sudah mulai punya hubungan yang baik dengan nabi selanjutnya, yaitu Elisa di sini. Dan memang mereka menyimpang, tapi mereka memahami kuasa Tuhan. Dan Yehu dan Yoahas dan Yoas adalah orang-orang sekali lagi yang mereka secara lip ya, dalam bibir menyembah Tuhan walaupun dengan cara yang salah, dengan lembu-lembu emas dan sebagainya. Dan datanglah si Yoas ini menangis, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Nah,
Kalau Anda teringat akan istilah Bapakku, kereta Israel dan orang yang berkuda, Anda sepertinya pernah mendengar ini, maka Anda tidak salah. Karena ini adalah kata-kata yang persis yang dikatakan Elisa sendiri waktu dia melihat Elia diangkat Tuhan ke sorga, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Waktu Elia diangkat ke sorga, lalu Elisa melihatnya, dia berseru hal yang sama. Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dan ketika Elisa mau mati, Yoas juga menyerukan hal yang sama. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah bahwa baik Elisa maupun Yoas di sini menyadari bahwa dengan kepergian Elia dan juga kepergian Elisa di sini, kekuatan sejati Israel itu ada pada mereka gitu. Kekuatan sejati Israel bukan pada pasukannya, ya, bukan pada kereta-kereta fisiknya. Bahkan tadi kita baca di zaman bapaknya, mereka ditinggalkan sangat sedikit kereta. Hanya 50 orang berkuda, 10 kereta, bayangkan 10 kereta. Bukan itu letak kekuatan Israel. Mereka menyadari bahwa kekuatan Israel terletak pada hubungan mereka dengan Tuhan yang dijewantahkan di dalam diri nabinya. Nabi Tuhan yang melambangkan penyertaan Tuhan, melambangkan hubungan umat dengan Tuhan, yang padanya ada firman Tuhan. Itulah letak kekuatan Israel yang sesungguhnya. Bukan pada kereta-kereta kuda normal. Inilah, ya, karena kereta di sini adalah gambaran kekuatan, saudara-saudara. Inilah kekuatan Israel yang sesungguhnya, dan Yoas menyadari itu. Ya, mungkin dia secara pribadi ada mendapat bimbingan rohani dari Elisa. Kita tahu bahwa Elisa sudah banyak sekali berjasa bagi Israel, ya. Dia pernah kasih intel kepada Raja Israel mengenai jebakan-jebakan yang disiapkan oleh si Ben-Hadad dan lain sebagainya. Banyak sekali ya dia urusan dia dengan Naaman yang menyebabkan Naaman tidak ada lagi menyerang Israel dan lain sebagainya. Jadi Elisa sudah banyak sekali berjasa untuk Israel, dan ini adalah letak kekuatan Israel yang sesungguhnya pada Tuhan. Mereka menyadari itu, saudara Tuhan. Dan sekali lagi, pelajarannya bagi kita adalah letak kekuatan bagi setiap manusia sebenarnya bukan pada berapa banyak uang yang dia miliki, pendidikan dia dan lain sebagainya, tapi pada hubungan Anda dengan Tuhan. Ya, kalau Anda orang beriman, Anda mengamini itu. Ya, Anda bukan orang beriman, ya oke, who cares, gitu kan? Ya, saya tidak percaya Tuhan ini siapa dan lain sebagainya. Inilah letak iman, saudara. Nah, kita baca lagi 2 Raja-Raja 13 di sini kan. Ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Nah, Elisa di sini intinya ingin berkata kepada Yoas melalui, jadi mungkin Yoas datang untuk menghibur Elisa karena Elisa sakit, tapi Elisa tetap adalah nabi Tuhan. Jadi bukan Yoas yang menguatkan Elisa, tetap Elisa yang menguatkan Yoas, begitulah. Sekalipun dia sakit dan sebagainya. Dan intinya Elisa ingin berkata pada Yoas, oke, aku akan mati. Tapi bukan berarti kamu perlu hilang dari Tuhan. Bukan berarti kamu perlu hilang hubungan kamu dengan Tuhan hanya karena saya mati. Kamu pun bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita sudah melihat ada raja-raja yang hubungan dia dengan Tuhan itu tergantung pada orang lain. Contohnya Yoas yang di selatan. Yoas yang di selatan yang waktu umur 7 tahun dijadikan raja oleh Yoyada. Kita membaca bagaimana dia taat ikut Tuhan selama Yoyada hidup. Yoyada mati, dia menyimpang dari Tuhan. Jadi imannya iman yang bergantung pada orang lain. Nah, apakah ya Israel ini kan sangat bergantung pada Elisa waktu itu. Tapi Elisa ingin kasih tahu bahwa Tuhan tetap bisa memberikan kemenangan. Tanpa Elisa pun yang penting Tuhannya masih ada gitu. Elisa boleh hilang, Elisa sebagai manusia akan mati, akan meninggalkan kalian. Tapi Tuhan tetap mampu memberikan kemenangan. Asal kamu berbalik kepada Tuhan. Gitu. Dan dengan suatu ciri khas ya, menubuat dengan alat peraga di sini, Elisa menyuruh Yoas membuka jendela, mengambil busur panah, tembak ke sebelah timur, katanya sini. Dan rupanya mungkin di sekitar waktu itu sedang menuju ke peperangan dengan Aram di sekitar daerah yang namanya Afek.
Dan dengan ini Elisa menubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan terhadap Aram di Afek. Jadi aku bisa jadi sudah hilang, aku bisa jadi sebentar lagi akan mati, tapi kemenangan dari Tuhan tetap pada Tuhan. Oleh karena itu kejarlah Tuhan. Jangan menggantungkan imanmu kepada Elisa, gantungkan imanmu pada Tuhan. Gitu. Nah hari ini juga saudara, ada orang yang menggantungkan imannya pada gembalanya, ya, pada penginjilnya, pada kakak rohaninya, pada orang tuanya. Yang ketika hal-hal itu hilang dari hidupnya, ya dia seperti orang yang terhilang. Tetapi tidak. Kemenangan sesungguhnya, kekuatan sesungguhnya memang ada pada Tuhan. Dan kita harus punya iman kepada Tuhan di sini. Oke, lanjut lagi ayat 18. Sesudah itu ia berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Oke, kita baca itu nanti ya. Tapi berikutnya adalah bahwa Elisa suruh dia ambil panah, dipukulkan ke tanah. Nah kata dipukulkan ke tanah ini bisa diterjemahkan macam-macam ya. Sebagian orang menafsirkan tembakan ke tanah maksudnya. Jadi entah ditembakkan ke tanah atau memang dipukul-pukul pakai tangan ke tanah. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa kemudian Yoas mengambil dan memukulkannya 3 kali. Gitu. Sehingga Elisa gusar katanya, kenapa kamu berhenti? Mestinya kamu pukul terus, kalau bisa sampai saya bilang stop, begitu kan. Karena perintahnya adalah pukulkan itu ke tanah. Dan sebenarnya berdasarkan yang sebelumnya, bahwa ketika Elisa suruh dia tembak ke timur lewat jendela itu, lalu Elisa bilang, inilah tanda anak panah kemenangan dari Tuhan. Mestinya Yoas memahami bahwa ini juga adalah suatu undangan bagi Yoas untuk beriman kepada Tuhan. Dan pemukulan anak panah ke tanah ini ada hubungan dengan kemenangan juga, begitu. Seharusnya itu menjadi jelas dari ilustrasi yang sebelumnya. Dan Yoas gagal di sini. Memang iman dia lemah, saudara. Bahkan dia tidak terlepas dari dosanya Yerobeam. Dan dalam kelemahan imannya itu, ya dia hanya memukul 3 kali. Dia ragu. Dia bingung, dia tidak begitu jelas terhadap apa yang bisa dia peroleh dari Tuhan dan lain sebagainya. Karena dia tidak punya kebiasaan untuk meminta kepada Tuhan dan mendapatkan. Sehingga rupanya memang benar. Elisa bilang, oh kamu pukul 3 kali. Dengan demikian kamu hanya akan menang 3 kali dari Aram. Mestinya kamu pukul banyak kali, 5 sampai 6. Sampai kalau bisa sampai dia bilang stop, begitu kan. Maka kamu akan menang total terhadap Aram. Sekarang ini hanya 3 kali saja katanya. Oh, sering kasih Tuhan. Dan tentu ada banyak sekali pelajaran rohani bagi kita ya. Di mana tentu nomor 1 kita harus serius dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita harus mengeluarkan energi dan kita harus lakukan terus-menerus. Gak usah jauh-jauh. Ada banyak orang yang melihat di dalam ilustrasi ini hubungannya misalnya dengan doa. Ya, kalau kita meminta kepada Tuhan, ya kita perlu meminta, ya, bukan hanya 1 kali kadang-kadang, bukan hanya 2 kali. Ya. Tuhan ingin melihat keseriusan kita. Apakah kita dengan rutin mendoakannya. Ya. Demikian juga ini bisa diterapkan kepada segala usaha kita bagi Tuhan. Banyak orang Kristen, ya mereka banyak anak-anak Tuhan. Mereka memulai sesuatu yang baik. Namun ketika ada tantangan, mereka menjadi putus asa, mereka menjadi gusar, mereka berhenti. Ya, padahal diperlukan preservasi, ketekunan. Ya. Lanjut. Ya. Misalnya tekad Anda baca Alkitab. Ya, 1 tahun saya mau habiskan baca Alkitab. Lalu setelah beberapa minggu mulai melempem. Ya. Gagal, bolong 1 hari, 2 hari. Lalu akhirnya malas stop. Ya. Padahal tidak, kita harus terus ya. Pukul itu terus. Ya. Ketika Tuhan mengizinkan kita dalam suatu pekerjaan di dalam apa? Kejar terus. Ya. Ketika Tuhan memberikan kepada kita suatu karunia, seperti dalam Roma, barang siapa diberikan karunia mengajar, baiklah dia mengajar. Karunia menasihati, baiklah dia menasihati dengan iman. Ya. Karunia membagi-bagikan sesuatu, lakukan itu dengan sukacita. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan kita melakukan sesuatu yang baik, kejar itu sampai tuntas. Ya. Lakukan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Jangan puas dengan saya sudah mendapat suatu sukses sementara. Kejar terus dengan kasih Tuhan. Oke, kita baca sekarang ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat.
Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Oke, Elisa mati, sudah kita bahas tadi. Itu adalah kehendak Tuhan bagi Elisa, tentu rohnya kepada Tuhan. Tapi ada satu catatan yang sangat istimewa di sini. Satu-satunya kali tercatat ya bahwa ada nabi yang sudah mati yang melalui tubuhnya, mayatnya atau tulangnya di sini terjadi suatu mukjizat bahwa ada orang yang mau menguburkan, sekelompok orang mau menguburkan seseorang, tapi karena ada serangan gerombolan Moab, mungkin mereka buru-buru jadi nggak jadi dikuburkan di tempat baru, tapi dilempar saja kepada kuburnya Elisa, kena kepada tulang Elisa, orang itu bangkit lagi, saudara-saudara. Saya nggak tahu gerombolan Moabnya ketakutan nggak melihat mayat yang tiba-tiba ini ya bangkit lagi. Ini tentu satu mukjizat yang luar biasa, tapi ini juga mukjizat yang hanya terjadi satu kali. Jangan kita lalu mengambil mukjizat ini lalu membangun sesuatu sistem teologi yang salah, sebagaimana yang dilakukan oleh gereja Katolik dan mungkin gereja Ortodoks juga, di mana mereka punya sistem relik, katanya relik, di mana lalu mereka menyimpan tulang-tulang ya santo santa dalam tanda kutip. Lalu mereka mengklaim berbagai mukjizat yang terjadi karena tulang-tulang santo santa itu. Nah, ini banyak terjadi di masa abad-abad pertengahan, di mana lalu diklaim saya punya ini tulangnya santo si ini, lalu melalui tulang ini ada kesembuhan, melalui tulang ini ada dibawa perang oleh bangsawan-bangsawan dan raja-raja dan lain sebagainya. Itu sudah membangun suatu sistem teologi yang kacau di atas satu insiden ini yang tidak terulang. Sebenarnya ini hanya suatu mukjizat yang satu kali. Oke, kita baca terus ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Oke. Ya, sekali lagi Tuhan mengizinkan penindasan terhadap umatnya karena mereka meninggalkan dia. Namun Tuhan tentu penuh dengan kasih karunia. Tuhan masih memberikan kelegaan kepada mereka. Kelegaan itu diberikan melalui Yoas dengan kemenangannya 3 kali di sini. Kemudian akan lengkap nanti di zamannya Yerobeam anaknya Yoas. Ya. Nah, Hazael mati juga, ya, dan anaknya mungkin tidak sehebat dia. Yang menarik adalah anaknya dikasih nama Ben-Hadad. Ingat, Ben-Hadad itu adalah raja sebelumnya yang dibunuh oleh Hazael. Lalu dikasih nama anaknya Ben-Hadad juga. Ya, Ben-Hadad itu secara literal adalah anak Hadad. Ya. Mungkin itu semacam titel kebanggaan raja-raja Aram, ya, sehingga Hazael menamakan anaknya seperti itu. Dan akhirnya Yoas mengalahkan Ben-Hadad 3 kali seperti yang dia pukulkan ke tanah. Dan berlakulah bagi dia perkataan yang Tuhan Yesus katakan, jadilah kepadamu seperti imanmu. Iman dia hanya memukul 3 kali, dia hanya dapatkan 3 kali. Oleh karena itu, mari hari ini kita beriman pada Tuhan, kita bernazar pada Tuhan. Kita sebagai orang ya, apakah Anda dalam pelayanan, apakah Anda dalam menjalani hidup ya kekristenan hari demi hari, mau nggak kita berkata, Tuhan, seperti imanmu, demikianlah jadi padamu. Apa yang kita beriman pada Tuhan, apa yang kita imani, kita minta dari Tuhan, Tuhan lakukan bagi saya. Maka itu akan terjadi. Ya. Mari kita sungguh-sungguh beriman pada Tuhan dan kita benar-benar bertekad untuk melakukan firman-Nya. Oke, saya Dr. Vincent Liao, pembawa acara, pengkhotbah di dalam Mutiara Kebenaran ini. Undur diri dulu, setia terus pada Tuhan. Salam Maranatha.